siapa yang dia keluar dari maksiat, perbuatan kemaksiatan, lalu dia menuju kepada kemuliaannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lalu dia punya keinginan untuk keluar meninggalkan kemaksiatan tadi menuju kemuliaan, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taraka al maksiyata allati tasiruhu dalilan wa amila ta'ata allati tasiru azizan a'tahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin. Jadi kemaksiatan itu mesti menjadikan kita hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah sekalian Majelis Ngopi Masjid Nurul Iman, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pun kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'asalam, mari kita selalu sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan pula kelak di yaumil qiyamah kita semua yang hadir di sini khususnya kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam satu kitab, yaitu Nasaihul Ibad, bahwa disebutkan di sini dalam makalah yang ke-24 an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhulil maksiyati ila izzil ta'ati, di sini aghnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi ashiratin. Ini dalam hadis ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang dia keluar dari maksiat, perbuatan kemaksiatan, lalu dia menuju kepada kemuliaannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan memberikan 3 sifat kepada orang tersebut. Berarti di sini man kharaja minadzulil maksiati. Nah, berarti orang ini tadinya masih ada atau dalam lingkaran perbuatan maksiat. Nah, lalu dia punya keinginan untuk keluar meninggalkan kemaksiatan tadi menuju kemuliaan, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditafsirkan hadis tersebut, man taraka al maksiyata allati tasiruhu dalilan wa amila ta'ata allati tasiru azizan a'tahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin. Jadi barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan yang menjadikan dia hina, ini jadi kemaksiatan itu mesti menjadikan kita hina, lalu dia keluar
lomot dari kemaksiatan tadi, lalu dia mengamalkan ketaatan, taat kepada Allah, dan taat ini adalah menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 sifat yang terpuji atas orang yang meninggalkan kemaksiatan tadi. Ini yang pertama, yaitu aghnahu Allahu taala min ghairi malin. Allah ini akan memperkaya dirinya tapi min ghairi malin, bukan dari harta benda. Nah ini, bukan dari harta benda. Yunfikuhu bal bisukuni qalbihi. Jadi bukan dengan harta, akan tetapi dengan Allah akan memberikan, memperkaya dirinya dengan tenangnya hati. Nah ini, hatinya menjadi tenang. Bukan dengan harta, bahwa di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil aradi lakinnal ghina ghinan nafsi. Nah ini, bahwa yang dinamakan kaya itu adalah bukan karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang dinamakan kaya itu adalah hati yang kaya, yakni merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi nanti ketika orang yang hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3 sifat tadi. Yang pertama adalah Allah akan memperkaya dirinya, tetapi bukan dengan harta, akan tetapi dengan hati yang tenang. Hatinya kaya. Kaya hati ini adalah, yaitu ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup atas pemberian tadi. Ini. Kalau hati yang tidak kaya, ini dia akan selalu merasa tidak puas dengan harta yang dia peroleh. Akhirnya terus mencari, sehingga banyak sekali yang di situ mengejar harta dunia, harta benda, tetapi meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, pilih pundi Pak? Jenengan atine tenang, marem, nggih, anteng, ngibadahe anteng, tapi ora patek sugih. Nah ini, karo sugih tapi hatinya tidak merasa puas, terus mengejar harta dunia sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih pundi? Mesti milih sing nomor 3. Pilih sugih atine tenang. Wah. Kuwi. Milih sing angel-angel mergane iki soalnya, ya. Nah ini. Lalu ada sebuah riwayat Pak, Rasulullah ini bertanya kepada sahabat namanya Abi Dzar. Nah ini kayak yang di WA kita itu ada yang namanya Abi Dzar, itu siapa ini? Oh itu ya. Nah ini. Jadi ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah ini berkata kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, apakah menurutmu orang yang kaya itu adalah yang banyak harta? Betul ya Rasulullah. Wah begitu. Lalu ditanya lagi, apakah menurutmu yang orang fakir itu adalah yang miskin harta? Betul Rasulullah. Wah ini. Lalu Rasulullah menjawabkan tadi seperti tadi, yang pertama, bahwa kaya itu adalah bukan kaya harta, akan tetapi orang yang kaya itu adalah hatinya tenang, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tenang, hati cukup, mesti orang itu banyak syukurnya Pak. Akeh syukure. Orang banyak angan-angan yang terlalu jauh. Nah ini, ku pengin iki wis turutan pengin meneh iki pengin terus, hatinya nggak pernah puas. Ini. Jadi ada sebuah lirik lagu Pak,
Wah ini ya, wah ini ya. Lagu ini lagu Jawa tapi iki Pak. Ya lagu Jawa. Ya, nanti dicari di YouTube ya. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, lagunya begini. Nanti bisa maknanya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Nah, itu. Api ora kira-kira iki. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Wah mantep ini, ya. Sugih tanpa bondo. Ya, jadi yang dinamakan orang kaya itu bukan harta, tapi yang kaya itu adalah hatinya, Pak. Nah, orang yang beranjak dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan menyugihkan, akan memperkaya dirinya, tetapi bukan dengan harta, akan tetapi dengan hati yang tenang. Apakah tidak boleh sugih? Kaya boleh. Apalagi dengan orang yang takwa. Kalau orang yang takwa kaya makin top, maka dia akan menggunakan kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama dulu yang kaya, tetapi dia bisa menggunakan kekayaannya. Dia tidak banyak angan-angan dan sebagainya. Nah, sehingga kekayaannya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Boleh, ya, boleh kaya. Malah kiai ku ngomong, wong Islam kudu sugih. Lagi anggere munggah haji ora sugih ora iso iki. Ha iki. Tapi ora iki. Haji Furoda $27.000 per orang. Ya. Nah. Haji plus $17.500 per orang. Lah nek ora sugih piye? Nah kan? Nah nih. Jadi ya sugih ora apa-apa. Tapi sugih orang yang bertakwa itu makin top. Karena ada hadisnya juga, ada doanya Pak. Jangan pengen sugih apa mboten? Hah? Tenane, kok gede wae sugih kelalen. Ya kan? Gusti Allah ngerti lah, iki ngetek wae sugih kelalen ora rasa sugih marat wae. Ya, ngono kuwi ya. Iki atek wae sugih kayane wis pawakane ora nganu iki, ora raine, Guys. Wes. Hah? Tak melarati wae lah iki, ya. Itu ora masuk raine iki. Ya. Kok malah kemelinti kan, ya. Jadi ada doanya. Setiap pada salat dibaca, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wah, itu dibaca. Tapi sugih. Nek pengin cepet lunas utange, Allahumma aghnina. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu dibaca. Nek pengin cepet lunas utang, ya. Ya. Ini nek pengin sugih, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa, takwa. Takut kepada Allah. Wal afafa, ya ini bisa menjauhkan dari perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, itu jauh dari kemaksiatan. Wal ghina, dan kaya. Yo kaya hati, kaya harta. Yang penting ojo kaya monyet. Nah itu, yang penting jangan kayak seperti itu, ya. Ini, ya. Jadi tadi lagunya sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Digdaya itu sakti. Nanti yang kedua, sakti tanpa dia punya aji-aji. Kalau saya ini sakti kan kudu duwe aji-aji. Aji-ajine apa? Bom. Oh. Ya, sakti orang mempan, ditembak laka-laka, dibedil mecicil. Nah itu. Ya, itu. Ya.
ngitek belek jenjit. Nah itu kan, nah ini ngitek belek mesti jenjit. Padahal empuk, ya. Ini yang pertama Pak. Jadi Allah akan memperkaya orang tersebut kalau dia mau beranjak, beralih, hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Maka yang pertama tadi Allah akan memperkaya dirinya dengan tanpa harta. Maksudnya Allah akan menenangkan hartanya, menenangkan hatinya, menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi trimo mawi pasrah. Apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya, dia akan terima dengan ikhlas dan ridho. Qanaah. Nah ini lagunya dalam ini Pak, kalau diresapi Pak. Ya, ini lagunya Sujiwo Tejo, Presiden Jancuker. Nah itu ya, ya. Presiden Jancuk, ya, Jancuker. Nah yang nomor 2, ini 3 saja nih Pak, ini ora suwi-suwi Pak. Wa ayyadahu min ghairi jundin, bahwa Allah akan menguatkan dirinya tanpa adanya bala tentara atau pasukan. Nah ini maksudnya bagaimana? Bahwa Allah lah yang nanti akan menolong dirinya dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi jangan takut Pak. Misalnya ini nun sewu, ya kadang orang ketika dalam sebuah lubang kemasan tadi itu mau hijrah, nanti takut apa-apa. Piye engko aku ya golek duit piye iki piye engko aku kepiye sinulungi ora dan sebagainya. Nah, maka jangan takut itu. Ini, ayo niat untuk hijrah, niat memperbaiki diri. Yang kedua, Allah akan menguatkan dirinya dengan kekuatannya Allah, bukan dengan bala tentara, bukan dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi Allah sendiri nanti yang akan menguatkan orang tersebut. Nah ini, karena Allah lah Maha Kuat. Ini tidak ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini daripada kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah Maha Sugih, aja wedi, ora bakal. Gusti Allah iki ora ngewehi mangan. Nek jere kiai iku Gusti Allah gawe cangkem disuwek, mesti diloloh. Ngoten niku nek jere kiai iku Pak. Cara ngomong kasare ngoten niku. Gusti Allah gawe cangkem disuwek ini, mesti diloloh karo Gusti Allah. Nah, ini diberi makan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut. Apabila kita takutlah kalau kita ini berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan juga meremehkan dosa-dosa kecil, maksiat kecil diremehkan, jangan. Jadi ada juga dalam kitab ini bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Nabi itu bukan Rasul Pak G, tapi Rasul mesti Nabi. Nah, Nabi Uzair. Nah, Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair begini, ya Uzair, idza adnabta zamban sohiron fala tangdur ila sohirihi wangdur ila man adnabta lahu. Ya Uzair, jika kamu melakukan dosa kecil, kemaksiatan kecil, jangan pandang kecilnya dosa itu, tapi pandanglah zat yang engkau durhakai dosa tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi jangan wah iki dosa cilik, maksiat cilik lah, nah, ngesuk we tobat wis hilang mari. Nah, jangan nanti meremehkan, ya. Tapi ingat, jangan lihat dosa kecilnya, tapi lihat zat yang kita durhakai tadi itu, yang kita selalu berbuat dosa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dosa, innallaha ghafurur rahim. Nah, itu kan,
Walaupun Allah Maha Pengampun dosa, ya aja ngece karo Gusti Allah. Kan anggar di snack karo Gusti Allah pin, ya. Jadi ada sabari barang siapa yang dia melakukan dosa, istighfar, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, dia itu ngenyek karo Gusti Allah. Mentang-mentang Gusti Allah ki Maha Pengampun. Akhirnya Gusti Allah dolanan kan. Kalau Gusti Allah Maha Pengampun wis ngesuk opat mari nggih maksiat meneh. Njaluk sepura meneh maksiat meneh. Sepura meneh maksiat meneh. Nah ini ya. Engko ya karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah wis bendung kok piye sesal. Nah niki. Jadi itu yang nomor 2, bahwasanya wa ayyadahu ay qawahu min ghairi jundin, saking tanpa bola, tanpa tentara, tanpa pasukan. Tadi yang saya sebutkan di syair yang nomor 2 tadi, digdoyo tanpa aji. Dia sakti tapi tanpa punya aji-aji, tanpa punya senjata dan sebagainya. Senjatanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Lalu yang nomor 3 adalah wa'azzahu min ghairi asiratin. Lalu Allah ini akan memuliakan orang tadi, memuliakan orang yang keluar dari jalan kemaksiatan menuju ke kemuliaan, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memuliakan dirinya min ghairi asiratin, saking tanpa konco. Dia mulia tanpa memerlukan teman-teman yang memuliakannya. Karena apa? Allah sendiri nanti yang akan memuliakannya. Allah sendiri nanti yang akan menolong dirinya. Nah ini. Jadi jangan takut nanti ketika keluar dari lembah seperti itu tidak punya teman. Jangan takut. Ya, jangan takut. Mungkin karena sudah banyak link-link dan sebagainya. Terus ketika keluar dari situ bingung. Waduh, linknya piye gini. Jangan takut. Karena Allah nanti sendiri yang akan menolong orang tersebut. Nah ini. Nah, 3 sifat mahmudah ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau keluar mentas, ya, mentas dari lembah yang hina, yakni lembah kemaksiatan, menuju ke lembah kemuliaan, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Tadi jadi pertama adalah Allah akan memperkaya dirinya tanpa dengan harta, yaitu dengan menenangkan hatinya, karena Rasul tadi bersabda, laisal ghina an kasratil aradi lakinnal ghina ghinan nafsi. Nah ini. Atau tadi riwayat yang Abi Dzar tadi, bahwa Rasulullah bertanya kepada Abi Dzar tadi. Nah ini. Nah, maka jangan takut Pak. Allah Maha kaya raya. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah Allah akan menguatkan dirinya tanpa bala tentara, tanpa punya pengawal-pengawal pribadi dan sebagainya. Allah sendiri yang akan menguatkannya. Lalu yang nomor 3 adalah Allah akan memuliakannya tanpa teman atau jamaah atau konco yang menolongnya, akan tetapi bal binasrillahi ta'ala, akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang tadi Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair Pak. Bang, yang pertama tadi apa Pak? Bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair, ya Uzair, jika kamu melakukan dosa dan dosa itu adalah dosa kecil, maka jangan lihat dosa kecilnya, akan tetapi lihatlah zat yang engkau durhakai melakukan dosa tadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa kecil kalau terus menerus dan sebagainya akan bertumpuk-tumpuk, akan menjadi besar. Nah, ketika sudah besar, sulitlah kita nanti untuk menaubatinya seperti itu. Kalau tidak dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan yang nasuha. Yang kedua, wahyu Allah kepada Nabi Uzair tadi, wa idza asobaka khairun yasirun
fala tangdur ila sohirihi wangdur ila man razaqaka. Baik Uzair, jika kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki yang sedikit, kebaikan yang sedikit, misalnya dagang sepi tapi yo tetap enak sing payu, aja ngomong waduh sepi banget dino iki. Enak sing ngomong kaya ngono. Ada. Waduh dino iki oleh setitik. Ah kuwi, sepi banget iki. Aneh, jangan seperti itu. Ya. Jika kamu mendapatkan sesuatu atau kebaikan yang sedikit, maka jangan lihat sedikitnya tadi itu, tetapi pandanglah zat yang memberikan rezeki tadi itu. Loh, alhamdulillah senajan setitik Gusti Allah asik paring. Itu Allah masih memberikan rezeki. Jangan lihat sedikitnya apa. Ya, lu angel ya memang. Ya. Kadang yang menungso ya kowe mau akan dersulone. Nah ini akan dersulone. Setitik dersulo, akeh kurang gitu. Nah ini panas ngeluh, udan ngeluh. Nah iki ya gue ya menungso kan begitu ya. Panas lagi panas ngeluh. Oke dersulo. Udan wae yo. Panas. Nah, panas ketek ngilu. Panas. Udan karo panas ya ketek ngilu ki mau. Nah, jadi mari Bapak-bapak, kita belajar bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, berupa rezeki, walaupun sedikit. Jangan pandang sedikitnya rezeki tadi. Tetapi kita memandang siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki tadi itu. Berarti kan Allah sayang karo dewe. Nah ini ya, itu yang nomor 2 tadi, yang wahyunya Allah kepada Nabi Uzair. Yang nomor 3 wahyunya Allah kepada Nabi Uzair itu begini Pak bunyinya. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila kholqi kamala ashkuka ila malaikati idza so'adat ilayya masyawika. Nah, jadi wahai Uzair, jika sesuatu musibah, jika sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa dirimu, maka jangan adukan aku kepada hamba-hambaku. Ojo wadul. Ya, ini dewe kon ojo wadul, jangan ketika kita mengadukan kepada hamba ini, berarti kita ini seorang ini mengadukan Allah ora bener ngoten lho. Nah niki. Nggih. Di sini kan fala taskuni, ojo madulno sapa sira ni ingsun ya ila kholqi kepada hambaku, ojo wadul. Jika sesuatu baliyah, sesuatu cobaan, sesuatu yang tidak disenangi oleh kita yang menimpa diri kita, fala tashkuni, jangan adukan aku ila kholqi kepada hambaku, ojo ngadu ya. Kamala askuka ila malaikati, koyok seperti saya tidak pernah mengadukan engkau kepada malaikatku idza sa'adat ilayya masyawika, ketika kejelekanmu diangkat atau diberikan kepadaku. Nah itu okay. Jadi ketika kejelekan kita diangkat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya ora madul, ora wadul karo malaikat. Wih malaikat ngerti, hambaku iki ngerti ora? Ngene ora. Ya, ora. Hambaku iki bar ngene ora. Ya, enggak pernah itu Rasulullah mengadukan Allah Subhanahu wa taala ya mengadukan hamba-hambanya tadi yang kejelekannya ketika diangkat
Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah wadul-wadul karo malaikat. Nah niku. Ngerti ra malaikat iki, hambaku sing jenenge iki. Wah, tukang ngene. Wah, ngomong ngene. Ora pernah. Maka ketika Allah memberikan cobaan, memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, musibah lah dan sebagainya lah, maka ojo wadul-wadul, jangan adukan aku kepada hambaku. Nah, tetapi ada pengecualian Pak, nanti di sini dikatakan menurut Imam Ibnu Atiyah bahwa orang yang wadul-wadul mengadukan kepada manusia akan tetapi hatinya sabar, hatinya sabar dan dia ridho kepada qadoknya yang diturunkan kepadanya tadi, maka dia tidak dinamakan orang yang dersulo. Sing dersulo iki sing kepiye? Yo ditimpa musibah, atine ora sabar, Pak nggih. Hatinya enggak sabar, terus dia tidak ridho, ngomel wae kersanane. Wih, hatine panas, ora seneng, ora ridho, ora sabar, pengine ngamuk wae dan sebagainya. Lah ini mung dersulo ini. Dersulo iki bahasa Jerman lah. Nah ya. Dersulo. Ya. Jadi tenang saja. Ya, terima dengan sabar, ridho dengan keputusan qada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang seperti ini. Anteng manteng sugeng jeneng. Itu terakhir. Kalau kita bisa seperti tadi, maka anteng manteng artinya adalah hati tetap tenang, nama kita akan baik. Nah, ini sugeng jeneng, selamat jenengi. Sugeng ya apa? Urip. Selamat. Nah, ini jenengnya itu nanti namanya dia akan hidup, akan baik dan sebagainya. Ini jika dia tidak mampu seperti tadi itu, ketika diberikan ketika melakukan dosa kecil dia malah meremehkan, ya, ketika diberikan musibah diberikan rezeki sedikit, dersulo melung-melung, diwayake bingung lengguang, diwayake lembuang bingung, akhirnya wis sembuh ngopo wae, akhirnya kan ra genah. Ini kan saking kakean nih. Lah ketika diberikan musibah kok ra sabar, wadul-wadul, hatinya enggak sabar, ora ridho. Lah ini nanti dia akan selaka nanti. Nah, dua ini Pak tadi ya, mari kita renungkan ini. Mari kita renungkan. Yang pertama tadi, ayo misalnya nih, nuwun sewu misalnya, hari ini kita masih ada yang masih terkungkung atau masih ada dalam lingkaran yang kurang baik. Ayo kita sedikit demi sedikit lah. Nek kon langsung mentas yo angel. Tapi sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memperbaiki diri menuju ketaatan. Nah, kapan meneh nek ora saiki? Ini arep nunggu apa? Ini arep nunggu tuwa yo nek ngantek tuwa. Ngoten niku. Ya, nih. Nah. Jadi sedikit demi sedikit kita hijrah dari yang kurang baik, dari yang jelek menuju yang baik ini. Nah, mudah-mudahan tadi Allah memberikan sifat tiga tadi, sifat yang mahmudah bukan mazmumah, sifat yang baik terpuji. Allah akan menenangkan hatinya, dia akan dikayakan oleh Allah, tapi kaya hatinya penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan ditolong oleh Allah dengan pertolongan Allah, dan Allah akan menguatkan dirinya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang saya hormati,
Dua inilah saya rasa cukup nggih. Mungkin mudah-mudahan masuk lah, mudah-mudahan masuk. Senajan ora ya wis pernah mlebu lah, gitu ya. Senajan ora iso netep tapi wis pernah mlebu. Senajan setitik engko metu meneh, gitu kan. Ini yang penting ada bekas yang membekas, gitu kan. Ini ada kesannya. Mohon maaf apabila ada keterangan saya yang kurang berkenan atau tidak mengenakan hati. Itu adalah keluputan saya tidak pernah berniat untuk seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian, dan apabila ada keterangan yang salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan, ditandui. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah mencerahkan. Mudah-mudahan dapat kita renungi bersama untuk kemudian kita sedikit demi sedikit merubah perilaku yang mazmumah kepada perilaku yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak, ibunya ini bisa dijawab oleh Pak Ustadz Taufik.